Baik, teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas latihan soal uji pengetahuan pada uji kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini merupakan sesi kedua, di mana sesi kedua ini adalah kelanjutan dari sesi 1 di video sebelumnya yang telah saya buat. Sekali lagi teman-teman sekalian, sudah saatnya teman-teman untuk meluangkan waktu 10-15 menit setiap harinya untuk melakukan latihan-latihan soal uji pengetahuan ini. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa soal ini saya kemas dalam bentuk Google Form yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah mendapatkan linknya. Teman-teman sudah mendapatkan linknya, tinggal diklik link latihan soal ini, kemudian teman-teman bisa mengukur kemampuan diri secara mandiri dan bisa melihat skor secara mandiri. Nah, untuk link latihan soal UP ini telah saya tautkan di kolom deskripsi. Teman-teman boleh cek di kolom deskripsi. Ada link tautan latihan soal UP ini dan teman-teman tinggal klik, lalu teman-teman bisa mendapatkan tampilan yang seperti teman-teman saksikan saat ini. Kalau teman-teman bisa mengikuti latihan tersebut dan secara mandiri bisa mengukur kemampuan diri sendiri terhadap soal uji pengetahuan ini. Sekali lagi saya sampaikan, soal UP ini berdasarkan kisi-kisi UKM PPG yang diterbitkan oleh Ditjen GTK Kemdikbudristek. Ini khusus bidang studi PPKN. Sesi kedua ini berisi materi kompetensi profesional. Tiap sesi terdiri dari 10 soal, skor per soal 10 disertai dengan kunci jawaban dan pembahasan nantinya. Teman-teman bisa latihan secara mandiri via smartphone maupun gadget, laptop, bisa sambil rebahan juga teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini dia penampakannya. Teman-teman boleh klikkan namanya, boleh dikosongkan juga, nggak ada masalah, hanya sekedar latihan saja ya. Oke, lanjut ke soal. Baik, soal yang pertama. Pemimpin merupakan sosok yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap yang dipimpinnya. Demikian pun dengan keberadaan guru PPKN di dalam kelas. Dirinya harus mampu menjadi sosok yang mampu mencerminkan karakter seorang guru PPKN profesional. Di antara karakter kepemimpinan guru PPKN dalam kelas adalah bertipe intuitive thinkers, yang antara lain memiliki karakteristik. Nah, di sini sudah saya tandai ya kata kuncinya teman-teman. Saya buat intuitive thinkers. Nah, di sini yang pertama menyukai option yang pertama menyukai hal yang bersifat logis dalam proses pembelajaran. B, menyukai situasi yang harmonis di dalam kelas. C, mampu mengambil keputusan secara cepat terhadap peserta didik. D, memiliki orientasi pada fakta, sesuatu yang pasti dan detail daripada asumsi. E, menuntut kesempurnaan dalam pekerjaan. Nah, di sini saya memilih option A, yakni menyukai hal yang bersifat logis dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Dalam menjalankan fungsinya sebagai guru PPKN, Bu Mariatun menjalankan fungsi kepemimpinan dengan menempatkan dirinya sebagai orang yang paling berkuasa dalam kelasnya. Pada kondisi tersebut, Bu Mariatun merupakan sosok guru dengan karakteristik pemimpin bertipe. Nah, di sini sudah saya buat fungsi kepemimpinan dan paling berkuasa. Option A, elected leaders. B, sociometric leaders. C, salient leaders. D, persistent leaders. E, responsibility leaders. Sini saya pilih option C, salient leaders. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Teori sifat dalam kepemimpinan antara lain dipengaruhi oleh perilaku, faktor kontekstual, lingkungan, kekuasaan, dan faktor eksternal lainnya.
pada banyak hal pemikiran bahwa keberhasilan kepemimpinan guru PPKN didasari dan ditentukan oleh. Nah, di sini saya sudah bold, kata kuncinya ada pada kepemimpinan dan lagi-lagi kepemimpinan guru PPKN. Option A, perilaku guru PPKN dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam kelas. Option B, faktor-faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan dan siswanya di dalam kelas. Option C, daya tarik, kecemerlangan, kekuasaan dan pengaruhnya di lingkungan sekolah. Option D, kecerdasan, keterampilan dan semangat juang yang dimilikinya. Dan option E, atribut pribadi guru PPKN tersebut sebagai pemimpin. Ini saya memilih option E, atribut pribadi guru PPKN sebagai pemimpin. Kita lagi ke soal selanjutnya, teman-teman sekalian. Sebagai guru PPKN, Pak Budi harus menunjukkan kepemimpinan karismatiknya di dalam kelas. Oleh karenanya, Pak Budi harus mampu mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap kelasnya, mengidentifikasi perkembangan yang sedang terjadi di kelas, dan menganalisisnya. Hal ini berarti bahwa Pak Budi perlu memiliki sifat atau ciri. Di sini sudah saya buat beberapa kata kunci, mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap kelasnya, kemudian mengidentifikasi perkembangan yang sedang terjadi di kelasnya dan menganalisisnya. Option A, adaptabilitas dan fleksibel. B, antisipatif dan proaktif. C, objektivitas dan pragmatis. D, inkuisitif dan analisis. E, objektif dan accountable. Di sini saya memilih option B, antisipatif karena mengenali dan proaktif karena mengidentifikasi perkembangan lalu menganalisisnya. Soal selanjutnya, seorang siswa di kelas PPKN memiliki keyakinan terhadap pembelajaran, tetapi kurang memiliki keterampilan. Maka perilaku yang tepat yang harus ditunjukkan oleh guru PPKN sebagai pemimpin di dalam kelas harus berbentuk A, instruktif. B, partisipatif. C, delegatif. D, konsultatif. E, komunikatif. Di sini saya sudah buat kata kuncinya memiliki keyakinan terhadap pembelajaran, tapi kurang memiliki keterampilan. Nah, saya di sini akan memilih option D, konsultatif. Soal selanjutnya, dalam mengelola kelas, seorang guru PPKN harus mempunyai gaya kepemimpinan demokratik. Hal tersebut agar pembelajaran dan suasana di dalam kelas menjadi terbuka dan menarik. Guru dan siswa juga dapat melakukan interaksi secara langsung dalam pembelajaran. Gaya kepemimpinan yang demokratis tersebut antara lain dapat dilihat dari karakteristik. Baik, di sini ada beberapa kata kunci kepemimpinan demokratik dan demokratis. Seperti apa karakteristiknya? Kita cek option A, berperan sebagai agen perubahan yang radikal. B, berorientasi pada pelaksanaan tugas. C, menggunakan pendekatan yang integralistik. D, mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi. E, menekankan pada aspek kesempurnaan dalam bekerja. Di sini saya memilih option C, menggunakan pendekatan yang integralistik. Soal selanjutnya, pada pembelajaran di kelas, seorang guru PPKN harus dapat mengelola kelas dengan baik. Pengelolaan kelas tersebut memungkinkan untuk dilakukan jika guru tersebut memiliki gaya atau perilaku kepemimpinan transformasional yang berciri khas. Saya sudah tandai beberapa kata kunci mengelola kelas dengan baik dan perilaku kepemimpinan transformasional. Kita lihat optionnya, option A, melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya.
B. Memberdayakan anggota organisasi melalui peningkatan konsep diri yang positif. C. Mempengaruhi anggota organisasi dengan mendayagunakan kelebihan sifat kepribadian pemimpin. D. Memotivasi pengikut dengan mengarahkan para pengikut pada kepentingan diri pemimpin sendiri. E. Menegakkan aturan di dalam kelas agar hasil pembelajaran diperoleh maksimal. Di sini saya memilih option B, memberdayakan anggota organisasi melalui peningkatan konsep diri yang positif. Soal selanjutnya, seorang guru PPKN harus memiliki jiwa kesamaptaan yang sesungguhnya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, baik permasalahan yang sifatnya internal maupun eksternal. Selain permasalahan tersebut, kesamaptaan atau kesiapsiagaan juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, ipteks. Dengan memiliki jiwa kesamaptaan yang baik, maka guru PPKN tersebut akan memiliki kesiapan terhadap. Sini saya tandai beberapa kata kunci jiwa kesamaptaan dan menghadapi berbagai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Option A, tantangan dan hambatan dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas. B, kesiapan jasmani dalam menghadapi peserta didik yang nakal. C, mendidik dan mengajar siswa di lokasi terluar, terdalam, terpencil, dan tertinggal. D, kemungkinan ancaman fisik. E, serangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya memilih option A. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa karakteristik responsif guna memahami masalah yang terjadi terhadap kondisi yang dipimpinnya. Karakteristik kepemimpinan responsif tersebut dapat dilihat dari ciri A. Memiliki kemampuan menerima dinamika perkembangan masyarakat. B. Memiliki kemampuan menemukan dinamika perkembangan masyarakat. C. Memiliki kemampuan menjaga dinamika perkembangan masyarakat. D. Memiliki kemampuan memajukan dinamika perkembangan masyarakat. E. Memiliki kemampuan untuk secara dini memahami dinamika perkembangan masyarakat. Saya pilih option E. Soal terakhir, salah satu bagian kesamaptaan yang wajib dimiliki dan dipelihara oleh guru. Salah satu bagian kesamaptaan yang wajib dimiliki dan dipelihara oleh guru PPKN adalah kesamaptaan jasmani. Kesamaptaan jasmani merupakan serangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hal tersebut bermanfaat terhadap A. Kemampuan guru PPKN untuk mengajar dalam waktu yang lama. B. Kekuatan guru PPKN untuk menghadapi segala kondisi. C. Kemampuan guru PPKN mengajar pada tempat terpencil. D. Kesanggupan guru PPKN untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. D. Kesanggupan guru PPKN menghadapi kenakalan siswa. Di sini saya memilih option D. Baik teman-teman sekalian, sudah selesai dan kita akan kirimkan jawaban ini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita bisa melihat skor, klik lihat skor. Kemudian berapakah skor yang kita dapatkan? Alhamdulillah kita mendapatkan skor 100 dan teman-teman bisa melihat pembahasannya. Jika ada yang salah berwarna merah, tapi karena di sini semuanya benar maka berwarna hijau dan poinnya 100. Sekali lagi teman-teman sekalian bisa mencoba latihan soal UT UKM PTJ ini melalui link yang saya tautkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.